Badan Pengelola Investasi Daya Negara Nusantara atau BPI Danantara mulai menjalankan sejumlah program kerjanya di tahun ini. Salah satu yang jadi prioritas ialah melakukan restrukturisasi terhadap utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kerjasama Indonesia-China ini mengalami pembengkakan biaya pembangunan sebesar 1,2 miliar dolar AS atau setara 19,54 triliun rupiah. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan oleh Danantara untuk menyelesaikan persoalan ini? Rencana restrukturisasi hutang proyek kereta cepat ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara BPI Danantara dengan Komisi 6 DPR pada Rabu 23 Juli 2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Chief Operating Officer atau COO Danantara, Doni Oskaria menjelaskan restrukturisasi ini perlu dilakukan untuk menjaga kinerja BUMN yang terlibat dalam proyek kereta cepat, khususnya PT Kereta Api Indonesia Persero yang menjadi pemimpin konsorsium Indonesia. Meski begitu, Doni tak merinci terkait usulan skema restrukturisasi yang akan diajukan ke pemerintah. Namun dia memastikan penyelesaian masalah utang kereta cepat akan dilakukan secara komprehensif dan tidak mengganggu kinerja KAI. Seperti diketahui, saat ini operator kereta cepat dipegang oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, dengan kepemilikan saham 60%, dan konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR Co Ltd, dengan kepemilikan saham 40%. Adapun komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar 51,37%, PT Wijaya Karya dengan 39,12%, PT Jasa Marga 8,30%, dan PT Perkebunan Nusantara 1,21%. Berapa sebenarnya total biaya yang digunakan untuk membangun kereta cepat hingga akhirnya terjadi pembengkakan biaya hingga pemerintah kala itu terpaksa menambah utang? Sejak pembangunan konstruksi dimulai pada 2016, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya diresmikan pada 2 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Kereta tersebut merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 4 stasiun pemberhentian, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegaluar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini mulanya diperkirakan menelan biaya 86,67 triliun rupiah. Tapi belakangan terjadi pembengkakan atau cost of run atau kelebihan biaya hingga sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara 112 triliun rupiah. Komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75% berasal dari pembiayaan melalui China Development Bank atau CDB dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China. Total pinjaman Indonesia ke CDB mencapai 8,3 triliun rupiah. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat. Bunga yang ditawarkan oleh China adalah 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun. Proyek ini juga telah mendapat suntikan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara atau PMN sebesar 7,3 triliun rupiah. PT KCIC sendiri menargetkan proyek ini akan balik modal atau BEP dalam waktu 50 tahun mendatang. Dengan berbagai skema yang tengah dipertimbangkan Danantara, akankah restrukturisasi utang ini mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan di kereta cepat? Gimana menurut sahabat Kompas?